Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi di program Ini Berita Ina. Hari ini di Ini Berita Ina kita akan membahas soal sekelumit kasus dari Irjen Pol Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati atau disebut PC ya. Kasus ini berlangsung lama, kurang lebih hampir 3 bulan dan menyita banyak perhatian orang-orang di Indonesia. Dan kasus ini juga tiap hari muncul perkembangannya setiap saat. Oke sahabat Ina, kita akan menghubungi salah satu narasumber yang dari Ina News. Beliau adalah pengamat hukum, advokat. Beliau juga pernah menangani kasus salah satu anggota dari institusi Polri itu sendiri, AKBP Benny Alamsyah, yang waktu itu menjabat sebagai Kapolsek Kebayoran Baru. Di sini saya akan berbicara tentang status pemecatan Verdi Sambo melalui sidang etik Polri. Apakah kepangkatannya, statusnya sebagai polisi dan pegawai Polri masih bisa diperjuangkan ketika Verdi Sambo sudah dinyatakan sebagai tersangka dan berkasnya masuk P21 dan siap disidangkan? Saya mau minta pendapatnya Bang Wilman nih soal Verdi Sambo yang bandingnya dia tidak diterima dan Verdi Sambo resmi dipecat. Nah, menurut pandangan hukum atau Bang Wilman dari pengamatannya seperti apa, dan pengalamannya waktu itu pernah mendampingi sebagai kuasa hukum Bang Benny Alamsyah, AKBP Benny Alamsyah, mantan Kapolsek Kebayoran Baru yang pernah tersangkut kasus etik itu, seperti apa itu, Bang? Oh ya, terima kasih buat sahabat Indonesia. Untuk perkaranya Pak Verdi Sambo, Irjen Polisi Verdi Sambo, yang dimana dalam posisi etik mulai dari sidang tingkat pertama dan tingkat kedua yaitu ditetap dengan putusan yang sama, PTDH, pemecatan tidak dengan hormat. Pak Verdi Sambo itu masih punya hak. Itu nanti saya bicara dari prosesnya dulu. Pasca proses sidang etik ini, nanti itu secara administrasi Kepolisian Republik Indonesia akan mengeluarkan namanya surat keputusan Kapolri tentang pemecatan tidak dengan hormatnya Irjen Verdi Sambo. Setelah keluar nanti escape-nya itu, Pak Verdi Sambo punya hak untuk melakukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dengan jangka waktu 90 hari pasca diterimanya surat keputusan tersebut, gitu loh. Jadi secara hak Pak Verdi Sambo itu masih punya hak untuk melakukan pembelaan diri terhadap proses pemecatan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan itu dibawa ke ranah Peradilan Tata Usaha Negara. Mungkin itu dulu yang baru bisa saya sampaikan. Berarti masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan Irjen Pol Verdi Sambo terkait pemecatan beliau ya, Bang Wilman ya? Masih bisa, itu masih sangat-sangat bisa, gitu loh. Dan masih ada kemungkinan Pak Verdi Sambo itu tidak dipecat berdasarkan keputusan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam proses pemecatan itu menuju PT UN, apakah hak-hak Verdi Sambo misalkan sebagai gaji, tunjangan atau yang lain-lain tetap berjalan apa? Itu kalau untuk kayak tadi hak-haknya sebagai anggota Polri itu akan dihentikan dulu karena nanti surat keputusan Kapolri tersebut itu ditembuskan kemana-mana, gitu loh. Itu akan ditembuskan kemana-mana sampai sepengetahuan saya itu sampai pada hak untuk pensiun juga tidak dapat karena ini PTDH. Beda dengan PDH, pemberhentian dengan hormat. Karena ini dengan adanya pemberhentian tidak hormat, hak-haknya itu secara sistem akan dimatikan secara sistem administrasi, gitu. Mulai dari gaji, tunjangan sampai pada nanti masa pensiun, gitu ya. Artinya kalau memang dia menang dalam proses PT UN, Verdi Sambo tetap masih mendapatkan jabatannya nggak, Bang Wilman? Kalau untuk jabatan itu kebijakan. Kalau jabatan ya. Jadi di peradilan itu kita bukan bicara jabatannya,
tetapi adalah status keanggotaannya sebagai anggota Polri. Bukan dia jabatannya sebagai Kapolsek, bukan jabatannya sebagai Kadipropam, bukan, tetapi posisinya dia adalah sebagai statusnya dia. Status kepegawaiannya dia adalah sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Itu yang digugat. Itu yang dipertahankan. Gitu. Terkait Ferdi Sambo dan kurang lebih 97 personil Polri ya, artinya ya, akan melakukan sidang etik ya. Nah, artinya jika mereka tidak diterima banding atau di PTDH, ya, mereka bisa melakukan upaya hukum petun yang sama dengan itu ya. Bisa dengan apa yang dilakukan oleh polisi-polisi lainnya. Gitu. Karena kan kalau bicara PTDH ini kan bukan hanya pada case Ferdi Sambo atau kepada semua yang terlibat dalam Brigadir J gitu, tidak. Tetapi itu semua pada polisi-polisi lainnya juga banyak gitu loh. Kalau kita mengacu pada peradilan itu semua punya hak. Kalau Bang Bilman melihat yang menjadi rintangan dari kasus Ferdi Sambo ini terkait Kamarudin yang juga sebagai kuasa hukum Brigadir J yang merupakan dia institusi di tubuh Polri, kemudian yang jadi tersangkanya adalah atasan sendiri Irjen Pol Ferdi Sambo. Nah, rintangannya di mana itu kira-kira? Kalau menurut pengamatan hukumnya ya, apakah harus mengikuti etik Polri-nya itu sendiri atau memang harus memisahkan? Itu harus itu bisa secara paralel atau secara bagian-bagian. Itu tergantung nanti kebijakan di dalam institusi sendiri gitu loh. Tapi kalau saya lihat ini berarti sudah jalan saya secara paralel nih. Pemeriksaan pidananya berjalan, pemeriksaan etiknya sudah berjalan, bahkan sudah diputus. Berarti kan semua berjalan dengan proses ya, berjalan dengan kemauan dan hasil pengawalan teman-teman media maupun masyarakat sipil untuk mengawal proses ini sampai di mana gitu. Berarti kan kita tinggal tunggu tahapan berikutnya, yaitu tahapan di nanti P21 di Kejaksaan. Setelah itu terjadi pembukuan di Kejaksaan, pembukuan, dan setelah terjadi pencatatan di Kejaksaan kan didaftarkan di Pengadilan Negeri. Nanti kita lihat saja bagaimana sidang di Pengadilan Negeri untuk mempersidangkan perkara Ferdi Sambo ini, pidananya, dan nanti di peradilan dunia sendiri gitu loh. Kalau dari kacamata Bang Bilman, dari Ferdi Sambo ini ancaman hukumnya apakah benar seumur hidup atau memang bagaimana ancaman hukum dari? Kalau begitu kita harus baca menyeluruh isi berita acara pemeriksaan BAP, gitu loh. Ya kan, karena kalau hanya dari sepotong-sepotong isi berita yang kita baca dan apa yang disiarkan oleh teman-teman media, pastikan opini yang terbentuk di masyarakat, Ferdi Sambo ini akan dapat hukuman maksimal, yaitu hukuman mati, seumur hidup ataupun 20 tahun. Tapi tadi saya selaku kuasa hukum, pengacara yang biasa membela masyarakat gitu kan, ini harus kita lihat isi berita acara pemeriksaan gitu loh. Karena kan ini keterkaitannya banyak. Apakah itu Ferdi Sambo sebagai aktor intelektualnya, atau dia menjadi pelakunya, atau sebagai apa, itu terlihat nanti dalam berita acara pemeriksaan. Karena kan hari ini kan masih terjadi simpang siur nih, ya kan, bagaimana Brigadir E, Brigadir RR, segala macam ini belum bisa kita lihat kejadian sesungguhnya bagaimana. Nanti terlihatnya itu pada proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Itu baru bisa kita lihat bagaimana keterangan-keterangan yang mereka berikan terhadap perkaranya Irjen Pol Ferdi Sambo. Karena dua orang ini kan akan menjadi saksi. Ya kan, terus kita lihat juga nanti saksi dari istrinya Pak Ferdi Sambo, Ibu Putri PC, ya. Ya, PC. Bagaimana nanti dia kesaksiannya bagaimana? Karena ini kan saling keterkaitan. Gitu. Apakah nanti juga Pak Ferdi Sambo nanti dalam peradilan akan mengeluarkan saksi yang meringankan? Saksi ada charge kita juga tidak tahu. Gitu. Terus siapa tahu Pak Ferdi Sambo juga akan mengeluarkan saksi ahli pidana menggunakan ahli-ahli yang lain. Namanya ini kan dia harus berjuang secara maksimal, karena itu menentukan hidup dan matinya dia nanti. Terakhir Bang Ilman, terkait kasus Ferdi Sambo yang udah memakan waktu kurang lebih 2 bulan nih penanganannya, dari kacamata hukum atau pengamat hukum Bang Ilman sendiri,
Ini goalnya kemana kira-kira? Goal dari Goal case-nya? kita selaku masyarakat yang ini, yaitu tadi butuhnya keadilan, gitu loh, ya kan? Keadilan, terus hakim harus tetap objektif nanti pada proses pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri, ya kan? Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka-muka persidangan, gitu loh. Bukan hanya berdasarkan BAP, tetapi harus fakta-fakta yang terungkap. Jadi biar semua terlihat secara objektivitas. Karena ini adalah menyangkut pada hilangnya satu nyawa manusia, yang dimana yang meninggal juga anggota polisi, itu juga akan mencoreng citra polisi. Makanya polisi harus berbenah, ya kan, dengan adanya kejadian Verdi Sambo ini. Semoga polisi kedepannya menjadi profesional, objektivitas, gitu loh. Jadi inilah menjadi pembelajaran bagi institusi sendiri, Pak Helmi. Oke, terima kasih Bang Wilman atas waktunya nih, udah bergabung di Ini Berita Ina dan kasih tanggapan soal perkembangan kasus Verdi Sambo ya. Terima kasih Bang atas waktunya, sehat-sehat selalu. Salam sehat untuk teman-teman. Salam sehat. Ya, salam sehat. Ya. Sukses selalu Bang Wilman ya. Ya, terima kasih Bang. Oke. Sama-sama. Yang harus kita pahami dulu pertama gini. Prinsip hukum di negeri kita ini kan menggunakan asas praduga tidak bersalah ya. Iya. Nah, itu dulu yang kita pahami dulu bahwa sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, barulah bisa dinyatakan orang bersalah. Iya. Nah, tapi terhadap kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh Sambo dan kawan-kawan, memang yang paling menarik perhatian itu adalah motifnya. Motifnya yang paling menarik perhatian. Motifnya. Pada posisi ini, apakah polisi salah tidak mengungkapkan motif? Tidak. Nah, polisi tidak salah juga. Kenapa dia tidak mengungkapkan motif? Kenapa? Karena memang dalam hukum pidana kita tidak wajib, apalagi terhadap kasus pembunuhan seperti ini, memang tidak wajib polisi mengungkapkan motif itu ke publik. Nggak wajib. Nah, karena memang hukum pidana mengatur begitu. Jaksa sama. Nah, sama juga nggak. Jaksa juga sama, dia nggak wajib mengungkapkan motif ini ke publik. Nah, lalu pentingkah ini gitu lah, motif ini? Seberapa pentingkah itu kan? Seberapa penting motif ini? Motif ini sebenarnya untuk upaya penyidikan dan penyelidikan di kepolisian dia penting juga. Untuk apa? Setidaknya dari motif ini mereka akan bisa menarik kesimpulan, bisa menarik praduga. Oh, ternyata karena motif ini dia akan bisa menarik pelaku-pelaku yang lain. Iya. Nah, itu di kepolisian, tapi diungkap ke publik tidak. Nah, motif ini akan terungkap nanti itu di fakta persidangan. Di fakta persidangan itu pun tidak wajib diungkap oleh hakim. Nah, hakim akan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Lalu hakim menginterpretasikan sendiri fakta-fakta ini. Nah, pentingnya apa bagi hakim mengetahui motif ini? Agar hakim bisa memberikan putusan yang tepat, yang adil, yang tepat. Nah, jadi itu dulu, dipahami dulu. Jadi polisi tidak mengungkap motif ini ke publik, nggak salah. Nah, lalu kenapa motif ini menjadi begitu penting? Karena masyarakat pengen tahu. Iya. Nah, keingintahuan masyarakat ini salahkah? Tidak. Karena masyarakat itu ada standar moral dalam setiap peristiwa yang mereka mau capai, biasanya begitu. Ada standar moral. Jadi ada pesan-pesan moral yang akan ditarik pelajaran oleh masyarakat untuk sebuah kasus, sebuah peristiwa. Nah, apalagi kasus pembunuhan Brigadir J. Iya. Nah, Brigadir Joshua yang dilakukan oleh seorang perwira polisi yang di jabatan rumah polisi, diduga dibantu oleh teman-teman yang polisi, kan begitu. Iya. Nah, dugaan-dugaan ini kan ada nih. Iya.
Lalu orang mulai mengutak-ngatik apa sih penyebabnya sebegitu marahnya Sambo sampai terjadi pembunuhan. Nah, ini persoalannya. Nggak salah masyarakat. Kenapa mereka pengen tahu? Karena itu tadi, karena dilakukan oleh polisi, di rumah yang melakukannya polisi, korban polisi, di rumah polisi, dibantu oleh teman-teman polisinya kan. Nah, yang notabene kita catat dulu, semua ini itu dibiayai oleh pajak negara, pajak yang diambil dari masyarakat. Lalu kan semua orang mulai bertanya-tanya, apa sih sebegitu besarnya, sebegitu marahnya Sambo sehingga sampai membunuh begitu. Nah, ini dia masalahnya. Jadi polisi tidak mengungkapkan motif, tidak salah. Masyarakat mau tahu motif ini juga tidak salah. Nggak salah. Kenapa? Karena itu tadi alasannya. Saya pikir kalau kita lihat gaji, apakah namanya kita lihat di media sosial itu gajinya Ma'ruf juga cukup besar kan? Nah, belum lagi fasilitas lain, isu-isu yang berkembang tentang sikap-sikap dia di luar, kan? Nah, kan jadi artinya dia juga memperoleh sesuatu yang lebih dari pekerjaannya. Dan itu tidak bersinggungan dengan Brigadir J. Betul. Secara psikologis itu nggak ada persinggungan mereka. Secara moral pun nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Lalu tiba-tiba kenapa dia begitu membenci Brigadir J? Nah, tentu ada penyebabnya. Dan menurut aku memang memperkuat apa yang dikatakan di Oliva tadi. Cemburu. Kecemburuan ini muncul, praduga aku ini ada cemburu yang bersama ke Kuat Ma'ruf ini. Ini karena kecemburuan. 2 tahun dia sempat nggak kerja. 2 tahun nggak kerja, kemudian datang lagi kan. Selama 2 tahun sempat nggak kerja ini kan mungkin komunikasi hanya sebatas by phone dan segala macam kan. Nah, lalu selama 2 tahun ini kan yang paling dekat adalah Brigadir J. Nah, perhatian lebih kalau kita lihat lah ya, kalau kita lihat perhatian lebih dari Putri kepada Brigadir J ini kemudian menimbulkan kecemburuan. Nah, kecemburuan inilah yang membuat fatal ya. Pemantik sebenarnya. Kalau praduga aku. Memantik. Pemantik sebenarnya di situ. Nah, itu terus berjalan ini. Terus berjalan sebenarnya yang cekcok itu bukannya hanya Brigadir J dengan dengan Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf dengan Putri juga pasti cekcok. Hanya saja memang kalau kita lihat pace-nya dan segala macam, dari gaya dan segala macam, ini pemain watak semua. Jadi Putri pemain watak. Bisa diambil kesimpulan ini adalah konflik of interest ya, yang jadi konspirasi. Jadi sebuah konspirasi antara Kuat Ma'ruf dengan Putri. Kenapa tiba-tiba Putri begitu shock? Sampai hari ini katanya begitu kan? Sama saya ini belum bisa muncul ke publik dia kan, meskipun udah. Katanya begitu. Karena menurut ini saya, menurut aku, Putri itu tidak pernah membayangkan bahwa akan terjadi seperti itu ketika dilaporkan ke Sambo. Nah, kalau motif ini bisa bisa dibuktikan oleh penyidik di pengadilan lah ya, di saksi-saksi. Sebenarnya Sambo itu bisa lebih ringan loh hukumannya. Dan yang lebih berat itu sebenarnya Kuat Ma'ruf dengan Putri. Betul. Nah, disinilah pentingnya motif tadi menjadi penting. Bagi penyidik, bagi jaksa, bagi hakim. Tadi kita udah mendengar paparan dari 2 narasumber, yang satu pengamat hukum. Kita bicara soal pemecatan Ferdy Sambo melalui sidang etik institusi Polri. Kemudian tadi kita juga ada narasumber, salah satunya dari aktivis, berbicara soal perjalanan kasus Ferdy Sambo. Nah, jadi tidak salah ketika institusi Polri untuk mengungkap permasalahan di tubuhnya sendiri, institusi Polri, tentang kasus Ferdy Sambo ini. Kemudian juga ada hak-hak Ferdy Sambo juga yang masih bisa dilakukan upaya hukum lainnya di luar dari institusi Polri itu sendiri. Jadi motifnya ingin diungkap lebih jauh,
institusi Polri, kemudian kejaksaan, mereka tidak salah untuk mengungkap lebih jauh atau hanya sebatas pidananya atau hanya sebatas pembunuhannya. Tadi disalahkan negara institusi-institusi ini tidak salah karena ada hal-hal etis yang harus mereka tetap ada koridornya. Ya sahabat Ina, terima kasih sudah menyaksikan acara Ini Berita Ina. Tetap stay tune di Ini Berita Ina. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.